guys, halo what's up, welcome back again my YouTube video di Ready Vlogger Binjai. Sorry banget, ini aku baru kelar mandi. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan cerita sama kalian. Ini mumpung bulan puasa ya, jadi aku kayak rebahan adalah jalan ninjaku. Bener banget, aku seharian tuh tidur aja. Aku tadi molor siap subuh, kalau kita bangun tuh kayak istilahnya tidur lagi, kayak tidurnya itu kayak harus tidur 8 jam gitu. Jadi ini aku barusan bangun tidur, aktivitas seperti biasa. Aku kok nggak pergi ke pajak karena tadi lama banget jadi aku ditinggal. Ya udah deh, aku buat klip konten ini. Oh my god, rambut aku sudah sangat panjang. Oke. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing-sharing sama kalian seputar tentang yang namanya tugas-tugas online yang diberikan sama dosen. Ya, ini kita soalnya lagi yang namanya pandemi, lagi yang namanya belajar tapi menggunakan sistem online. Dan aku mau bahas salah satu tips dan triknya. Ini bukan tips dan trik sih, lebih ke bagaimana cara menyelesaikannya. Ini kita punya yang namanya berbagai macam genre, dan aku tipe genre yang mana aku bakal ngasih tahu sama kalian. Oke ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Bye. Subscribe. Pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu yang namanya sama kalian. Itu banyak banget ya selama kita mulai April kemarin sampai ini di bulan Mei. Yang namanya tugas itu banyak banget yang diberikan sama dosen, macam-macam tugasnya, dari dosen ini, dari dosen ini, dari dosen ini, dari dosen ini. Nah, karena aku adalah dari jurusan psikologi, jadi aku kayak lebih banyak tugas-tugas itu mereview jurnal, kayak banyak tugas itu membuat makalah, terus kirim email seperti itu, dan yang lain-lain. Tapi yang membuat aku tuh benar-benar sangat tertekan itu karena tugasnya itu karena kita tadi otomatis yang ada di silabus itu yang pertemuan ke 12 atau 14 kali itu harus di press menjadi yang namanya bahan yang harus kita teliti atau kita tahu itu menjadi beberapa gitu ya. Itu membuat aku kayak istilahnya aduh cemas banget gitu ya kan, banyak banget, belum lagi dari dosen ini, dari dosen A, B, C dan yang lain-lain. Tapi namanya sebagai mahasiswa itu semua diberikan supaya kita menjadi pribadi yang banyak pengetahuan. Oke. Nah, belajar tentang sama yang namanya tugas-tugas itu pasti membuat kita bete. Aku nggak mau cerita itu dulu. Oke, biarlah tugas menjadi tugas, biar waktu yang menyelesaikannya. Nah, ada banyak teman-teman aku yang bertanya, kalau ada tugas udah dikasih seminggu yang lalu, kenapa belum dikerjain segala jenis. Nah, ada macam-macam tipe. Ada yang ketika dikasih tugas, dia pengen langsung bersaingnya ketat sama teman-teman yang lain. Jadi kayak misalnya, aku bakalan siapin ini secepat mungkin. Aku akan jadi yang pertama untuk yang ngumpul. Kayak seperti itu. Itu ada. Ada yang, wah tugasnya ada, mana deh bagian kesempat, karena aku kelas karyawan. Jadi aku ngambil mana yang ada waktu yang sempat aja gitu ya kan. Jadi kayak istilahnya nanti kalau misalnya udah mood, dapet tempat yang enak juga untuk kerjain, aku bakal ngerjain karena itu udah tanggung jawab. Nah, ada juga tipe yang gimana ya, aku males kerjain, aku nunggu teman aja. Aku nunggu teman aku aja siap, nanti kalau dia udah kerja, aku nanti bakal ATM, amati tiru modifikasi, dari situ aku kumpul. Jadi aku nggak pernah cari bahan, jawaban, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya ada lagi nih, ini adalah tipe aku banget. Ini adalah tipe aku yang dimana kalian jangan contohin, tapi kalau misalnya kalian itu orangnya bintangnya Pisces, mungkin kalian adalah salah satu genrenya seperti ini. Seperti aku adalah seorang Pisces. Nah, orang Pisces itu seperti apa? Orang Pisces itu kebanyakan sistem kebut ya, sistem kebut. Jadi kalau misalnya ada waktu 1 hari, dia akan kalau ada waktu 100 hari, dia akan mengerjakannya itu di waktu 99 harinya. Jadi kebayang ya, kenapa seperti itu? Iya, aku juga nggak tahu kenapa. Kalau ada misalnya tugas dikumpulnya misalnya seminggu, aku ngerjainnya di hari di mana itu bakal kumpul. Meskipun aku juga pasti tanya sana sini itu kadang, tapi lebih dominan tuh mencari sendiri apa tadi dari materi soalnya. Itu aku bakal ngerjakannya itu di hari terakhir. Nah, itu kayak istilahnya jadi tantangan juga sama aku, karena memang ya gimana ya, daripada pusing-pusingnya nanti dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, mending kalau dikumpulnya hari Minggu ya udah pusingnya di hari Minggu aja gitu. Sistem kebut ya, karena aku ngerasa kalau misalnya kita ini yang namanya deadliner atau deadliner
itu adalah apa ya, kita ngerasa kayak satisfaction, ya udah yang penting dikumpul, masalah hasilnya tadi baik benar atau salah itu adalah statement yang kedua. Statement yang pertama itu yang penting aku siap dulu dan ini adalah hasil pencapaianku. Makanya orang-orang seperti kita ini ataupun orang deadlineer ini nggak bisa diperuntukkan untuk menjadi yang namanya, bukan nggak bisa ya, tapi sebagian memang nggak memikirkan kami itu akan menjadi seorang juara kelas, the best of apa ya, the best of student dengan nilai yang baik, enggak. Tapi kami lebih ke actionnya, lebih mikirin apa ya, kita itu lebih mikirin gimana cara kita menyelesaikannya. Jadi meskipun nanti terakhir kita ngerjain, tapi dari waktu yang singkat itu dengan ditambah jam deadline-nya itu misalnya dikumpulkan jam 10, itu kita bakalan mereview, baca, dan kita pasti kalau misalnya ngumpulkan soal, pasti ngumpulkan soal itu mungkin nggak mungkin kayak anak SD yang udahlah salah-salah aja ngerjain tuh, nggak. Apalagi kita kuliahan kan. Itu kita kayak ngumpulinnya itu kayak apa ya, kita baca sesuai dengan topik, rasanya ini nyambung nih. Nah, jadi ketika kita tadi memang udah deadline-nya tuh pas cepat, kita itu bakalan kayak istilahnya apa ya, otak kita ini bakalan kayak mencari jalannya untuk kita supaya tadi tahu dengan cara yang simple. Nah, di sini aku paling suka poinnya kita menjadi seorang deadlineer. Pernah satu kejadian aku kemarin tuh buat satu event di salah satu tempat pendidikan aku. Eventnya ini hari Sabtu. Biasa kalau misalnya kita punya acara itu kayak nikahan ya, mungkin 3 hari sebelumnya udah dipasang teratak, dipesan ini, dipesan ini. Jadi karena sistem aku tuh tadi adalah sistem deadline, aku mau gini ya udah itu hari itu dipasang gitu, saya surprise. Jadi kita bakalan tahu nih hasilnya, meskipun kita bakalan tahu nih, kita bakalan apa ya, repot banget. Tapi di situ kita bakalan ngerti makna dari kerja sama tim, makna dari yang namanya apa ya, segmenitas kita mengonsep tadi yang namanya suatu event, acara. Jadi ketika aku buat event tersebut hari Sabtu, hari Jumatnya itu belum ada apa-apa. Bayangin. Jadi kami ngerjainnya itu pagi karena kita tahu acara event itu di jam ini. Paling kami cuma pasang spanduk ataupun banner-banner. Sisanya cuma ngumpul-ngumpulin barangnya aja. Jadi sempet yang namanya branch manajernya itu kayak katar-ketir. Kenapa sih ini belum ada apa-apa? Tapi kan mau buat acara besok. Kenapa gitu ya? Kenapa kok masih apa ya? Kok belum ada persiapan dan salah jenis, ini besok lah acara kalian dan bla 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 bla. Tapi kan namanya aku adalah seorang deadlineer dan aku percaya sama tim aku. Gini loh, kita harus nanamin kepercayaan dulu sama tim. Kalau misalnya tim juga istilahnya pun nggak ngerti job nya kita bakalan mampus sendiri. Jadi kita nanti dibilang waktu hari H tuh kita bosi ngatur sana sini. Tapi kalau misalnya kita tadi memang betul-betul sudah merancang, sudah menganalisis, sudah menanamkan kepercayaan sama teman-teman kita bakalan kayak istilahnya, yuk hari ini kita selesaikan, mari kita berperang bertempur. Jadi apa ya, capeknya itu sekalian memang betul-betul capek, tapi hasilnya itu memang kelihatan daripada istilahnya repot-repot gini-gini. Jadi kita asik menunggu apa lagi ya. Memang kita tahu nih. Makanya waktu dikumpul-kumpul, waktu pas ada acaranya itu kita cari nih kekurangannya itu apa. Jadi waktu pas di hari itu nggak kelabakan. Dan aku adalah seorang deadlineer edik ya, memang itu adalah jalannya aku, role-nya aku nggak bisa ngeceng aku tuh harus itu bagaimana. Tapi kalau misalnya ada yang ngikutin sistem biasa, aku ngikutin, tapi aku lebih mandang ke bagian ini karena jujur, selain jadi seorang mahasiswa ataupun menjadi seorang penggiat acara contohnya nih ya, aku adalah seorang MC juga, yang dimana adalah ujung tombak suatu acara itu adalah di tangan gue atau di tanganku. Jadi ngerasa banget kan kalau misalnya suatu event tadi kalau nggak berjalan dengan lancar. Nah, di situ aku punya keahlian di mana aku bisa berkoordinasi dengan cepat, mengendalikan acara dengan cepat, melihat kekurangan itu menjadi suatu yang namanya peluang, melihat tadi yang namanya apa ya, suatu ancaman itu menjadi lebih kecil gitu. Itu gimana caranya, itu tergantung sama kita sendiri. Oke, dan ini nggak dimiliki sama beberapa orang di luar sana, karena ini hanya benar-benar orang yang memiliki jiwa siap dimarahin ketika kalian memang betul-betul ada miss di beberapa segmen, ataupun kalian itu harus gini. Tapi sejauh berjalan ini, kita orang-orang yang deadlineer ini kita ngerti, kita tahu, kita paham gimana ini bakalan gimana. Karena gini ya, ini mungkin nggak tahu kenapa, tapi dari psikologis ya, kalau misalnya aku dari pelajarin dan aku baca, ini mungkin dari faktor kekecewaan kita akan suatu acara ataupun suatu yang kita inginkan pada porsinya seperti itu, dalam suatu event atau dalam suatu apa, pada porsinya. Karena kita sudah mengharapkan, terus tiba-tiba kita kecewa, jadi ada muncul kecewaan itu bertambah. Jadi saya menjadi kecewaan tadi adalah suatu pembelajaran.
oh udahlah, mawas diri aja kita, supaya apa ya, oh nanti pasti bakalan kayak gitu nih, jadi nggak usah terlalu wow banget, santai aja, tapi kita ya udah nanti di akhir aja itu gimana. Nah seperti itu. Apa kalian seperti ini juga? Nah, aku nggak ngerti, tapi aku sangat-sangat yang namanya appreciate banget buat kalian-kalian yang seperti aku ya. Seperti aku, saya apa ya, seorang deadlineer yang memang betul-betul, kalian itu memang nggak ada duanya, dan nggak ada seorang pun yang bisa mengikutin kalian. Mungkin kalau misalnya kita sama-sama deadlineer, kita mungkin nggak bakalan bisa satu otak ya, kita nggak ada satu otak, tapi gimana ya, kita bakalan, nggak usah dibilangin secara rinci, kita bakalan bisa bayangin langsung secara jelas, oh seperti ini, oh ya ya ya, oh seperti ini, seperti itu, ada seperti ini, seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, jadi buat kalian tetap be yourself, jadi diri kalian ya, seperti diri aku, I love myself ya. Berbeda itu memang suatu yang harus kita, suatu tantangan yang harus kita apa ya, nikmati, seperti itu. Oke. Coba panjang lebar, aku sendiri pribadi, ini video aku vlog di puasa ketiga, dan aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar sampai nanti menyambut Idul Fitri. Dan buat kalian, tetap semangat, apapun kejadian kondisi pandemi ini, tetap menjadi diri kalian dan selalu berbahagia setiap hari. Kenapa? Nggak ada gunanya kita menjadi seorang yang memikirkan semuanya, tapi kalau kita nggak membuat diri kita itu bahagia. Jadi istilahnya bahagia buat diri kita dulu deh, dari kita dulu, meskipun banyak problem ataupun meskipun banyak something yang terjadi di sekeliling kita yang membuat kita tuh jadi moodnya tuh berada. Tapi kalau kita misalnya happy, kita bakalan ngubahin sesuatu kendali yang ada di sekeliling kita tuh menjadi seperti apa ya, menjadi sesuatu yang gampang, dan kayak nggak usah memikirkan itu udah jalannya, memang lebih terima aja gitu. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like and subscribe. Makasih udah dengerin celoteh aku, karena aku bingung mau buat konten apa, tapi pasti aku harapin 1, 2, 3 atau penonton pasti juga nonton ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like and subscribe. Bye.